Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali pada video tutorial saya kali ini. Ya, di sini saya akan berbagi terkait dengan penggunaan DHCP server dalam suatu jaringan lokal. Nah, di sini saya buatkan sebuah topologi di mana ada satu unit komputer server, ya, kemudian ada beberapa komputer klien yang terhubung menggunakan switch, ya. Tentunya ini adalah jaringan wired ataupun jaringan kabel ya, teman-teman. Nah, nantinya ya, jaringan ini akan menggunakan IP dynamic ataupun IP DHCP. Nah, untuk implementasi DHCP server, nah di sini saya tentukan satu PC ya untuk dikonfigurasi menggunakan suatu aplikasi yang mana aplikasi tersebut menyediakan layanan DHCP server untuk didistribusikan ke komputer klien. Nah, di sini harus kita siapkan terlebih dahulu ya perangkat-perangkat jaringan beserta dengan komponennya. Baik itu komputer, entah itu ada PC server, PC klien dan juga kabel serta switch ataupun hub yang menghubungkan komputer-komputer tersebut dalam jaringan lokal. Nah, kemudian selain itu kita membutuhkan aplikasi khusus yang nanti akan kita install ataupun kita konfigurasi di komputer server. Nah, ini saya biasa menggunakan aplikasi yang bisa teman-teman unduh ya. Nah, ini aplikasi DHCP Server for Windows. Jadi bisa teman-teman kunjungi ataupun teman-teman download di situs resminya. Ya, di sini bisa dilihat. Kemudian di sini ada versi terakhirnya rilis pada bulan 7 tanggal 17 2016. Nah, kemudian kalau sudah kita download ya, nanti hasilnya akan seperti ini ya dalam bentuk WinRAR. Kemudian jangan lupa diekstrak ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menyiapkan perangkat-perangkat jaringannya, kemudian menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan, kemudian kita lanjut ke konfigurasi IP address. Ya, jadi untuk melakukan konfigurasi ataupun setting IP address, kita masuk ke control panel. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke network and internet, kita pilih network and sharing center. Ya, kemudian kita cek adapter. Nah, baik teman-teman, pada bagian ini pastikan komputer server ataupun komputer yang ada di dalam jaringan yang kita bangun itu sudah terhubung semua menggunakan kabel yang terhubung pada perangkat switch ya. Nah, sehingga nanti pada Ethernet di komputer server itu akan tampil seperti ini ya, tidak ada icon silang ataupun keterangan not connected. Nah, kalau keterangannya seperti ini teman-teman ya, yang saya arahkan menggunakan pointer ini berarti sudah terhubung di dalam jaringan yang kita bangun. Tapi di situ belum kita setting pengalamatannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan setting IP address-nya ya untuk komputer server. Jadi ini saya asumsikan adalah komputer server yang tadi saya tunjukkan di topologinya. Kita setting IP address-nya, kemudian kita masukkan IP 192.168 misal 50.1. Perlu diketahui teman-teman, ini adalah IP network yang kita tanam, yang kita buat secara statik ataupun manual di komputer server ya. Nah, itu jadi harus kita buat dulu IP address yang kita buat secara statik di komputer server. Kalau sudah kita oke lagi ya, dicek lagi detail ya, pastikan oke ya, pastikan sudah memperoleh IP statik yang barusan kita masukkan. Langkah berikutnya setelah kita setting IP address, kita masuk ke aplikasi yang tadi kita download ataupun kita siapkan. Kita buka ya teman-teman. Di sini ada
setup yang memiliki icon warna kuning. Nah, ini yang kita jalankan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita next. Nah, kita pilih Ethernet ataupun LAN card yang tadi barusan kita setting IP address-nya, yang tentunya harus sesuai dengan settingan kita 192.168.50.1. Nah, kalau sudah kita pilih kemudian kita next, ini kita next saja. Nah, di sini untuk rentang IP address-nya bisa kita atur teman-teman. Ya, IP pool-nya. Semisal kita batasi hanya 30 klien. Ya, ini bisa kita masukkan angka 30 seperti ini. Kalaupun tadi tidak kita rubah, tentunya sejumlah 254 ya klien itu bisa terhubung di dalam jaringan yang kita bangun sehingga dapat memperoleh IP DHCP. Oke, semisal di sini saya batasi 30 host ataupun 30 klien. Untuk waktu bisa kita batasi juga ya, teman-teman, bisa 1 hari, 2 hari, ya bahkan 1 minggu sampai dengan 1 tahun. Nah, ini saya coba yang 1 day. Kemudian kalau sudah kita next, kita checklist override, ya, ini kemudian kita write ini file, sudah ada keterangan successful. Kemudian kita next ya, kita finish saja. Nah, kemudian langkah yang kedua kita klik setup yang ada di nomor 2 dari atas, urutan nomor 2 dari atas. Kita klik seperti ini ya. Kemudian kita pastikan statusnya sudah configure ya. Oke. Kalau di sini belum configure, biasanya di firewall exception ini harus diklik tombol configure dulu. Nah, kalau sudah kita klik tombol continue as try app. Ya, kita klik kemudian yes. Oke, kita tunggu. Kalau misal ada host ataupun klien yang terhubung di jaringan kita, maka akan ada notif. Atau bisa langsung kita cek di komputer klien ataupun host yang terhubung di jaringan kita. Kita cek apakah sudah memperoleh IP DHCP atau belum. Nah, untuk langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk membuat settingan IP DHCP server yang kita buat secara sederhana, secara simpel menggunakan komputer server di dalam jaringan yang kita bangun ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan untuk pertemuan pada tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.